Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita alhamdulillah malam hari ini menapaki tangga kedua di bulan Ramadan, yang tentu semakin ke belakang diharapkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin membaik. Semakin hari semakin meningkat sampai pada puncaknya nanti kita diharapkan bisa mengambil buah takwa sebagaimana tujuan dari ibadah puasa ini disyariatkan, la'allakum tattaqun. Namun kenyataannya jemaah dimuliakan Allah, Ramadan ini begitu menarik. Gegap gempita penyambutan kita begitu meriah di awal-awal hari saja. Hari pertama, kedua, ketiga semangat kita beribadah. Puasa semangat, tilawah juga semangat, tarawih juga penuh masjid. Tapi nanti semakin ke belakang justru spirit itu, semangat itu habis, Pak. Masjid semakin berkurang jamaah. Mungkin tilawah sudah semakin berat. Sedekah apalagi. Zakat mal lebih besar daripada zakat malnya, begitu. Nah, ini ada problem. Di satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Ibunda Aisyah ketika datang Ashrul awakhir min Ramadan syadda mi'zarah. Nabi itu semakin ke belakang itu bukan semakin melemah, tetapi ibadahnya semakin meningkat. Bahkan beliau diisyaratkan syadda mi'zarahu, sarungnya diikat, sudah tidak lagi berhubungan dengan istrinya. Meskipun itu halal, 10 hari terakhir ditinggalkan Pak istri-istrinya. Wa aiqadha lailah, malam-malam dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidurnya dikurangi. Dan juga keluarganya dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan 10 malam terakhir. Tetapi kenapa sekarang ini berbeda kita ini? Justru semangat kita hanya di awal-awal 10 hari pertama di bulan Ramadan, pertengahan sudah semakin melemah, apalagi di akhir sudah tidak ada yang mungkin banyak bisa diharapkan di antara kita. Jemaah dimuliakan Allah. Nah, kenapa kita tidak bisa istiqomah dalam ibadah ini? Syekh Muhammad Asy-Syinkiti beliau mengatakan faktor utamanya itu pasti dikarenakan dosa yang masih ada dalam diri kita. Itu dikarenakan dosa-dosa dalam diri kita masih menyatu dengan diri kita ini, jemaah dimuliakan Allah. Karena jika dosa ini masih ada dalam diri kita, kenikmatan ibadah itu sulit untuk dirasakan. Keistiqomahan itu berat untuk dilakukan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh di dalam surah Fussilat ayat 6 itu. Maka istiqomahlah kalian di jalan Allah, fastaghfiruh. Dan kita diperintahkan untuk perbanyak istighfar. Artinya apa? Kalau orang ini masih banyak dosanya, maka susah dia untuk melaksanakan ibadah dengan istiqomah, jemaah dimuliakan Allah. Meskipun Ramadan ini begitu istimewa, tapi karena kita masih penuh dengan dosa, maka keistimewaan Ramadan ini tidak membekas. Ibaratnya dibelikan pakaian baru, tetapi yang mengenakan pakaian masih belepotan, Pak. Penuh dengan kotoran, bau badan, keringat, ya, tidak mandi. Kira-kira pakaian itu bisa sempurna dipakai? Tidak. Ramadan pun juga begitu. Dia ibarat pakaian. Tapi kalau diri kita ini masih berlumur dengan dosa, maka Ramadan ini tidak menjadi sesuatu yang istimewa bagi kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah,
Karena itu jamaah dimuliakan Allah, apa di antara hal yang harus kita lakukan? Jadi dampak dosa ini, di samping dia bisa mendatangkan musibah, bahaya dalam kehidupan kita, dampak dari dosa itu dia bisa mencerabut kenikmatan dalam ibadah kepada Allah. Jadi ini pengaruh dahsyat yang harus kita waspadai. Ya. Ketika dosa itu masih bersemayam, maka kenikmatan ibadah, kenikmatan manisnya ketaatan itu akan sulit untuk kita rasakan. Seorang suami, kalau dia mengumbar matanya untuk melihat wanita ajnabi yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuk dilihat, kalau terus dia lakukan itu, dia akan melihat istrinya sudah tidak cantik lagi. Meskipun orang memuji istrinya, Pak, tapi suaminya akan melihat istrinya tidak ada artinya. Kenapa? Karena dia haus dengan kemaksiatan. Orang kalau sudah berzina, maka yang dipikirkan adalah zina. Sudah tidak ada kenikmatan lagi membangun hubungan dalam rumah tangga. Terus begitu, Pak. Orang kalau sudah makan makanan yang haram, maka dia tidak akan pernah kenyang. Meskipun bagian dari kawannya sudah diambil oleh dirinya, tidak akan pernah kenyang. Karena tidak barokah. Bahkan Nabi menggambarkan ibarat orang-orang seperti itu yang kemudian dia makan tapi tidak pernah kenyang. Itu gimana tersiksanya orang ini? Makan, ya, kemudian nambah lagi, makan lagi, nambah lagi, tapi tidak kenyang-kenyang ini, Pak. Tersiksa orang seperti ini. Itu dampak dari dosa itu, jamaah dimuliakan Allah. Karenanya kita harus waspada, kita harus berhati-hati. Lah terus bagaimana obatnya? Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersihkan ini dosa-dosa yang masih bersemayam dalam diri kita. Kemudian dengan bersihnya dosa-dosa dari dalam diri kita ini menjadi semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ini terus kita lakukan, setiap saat kita bertaubat, setiap saat kita meminta kepada Allah ampunannya, kita perbanyak baca istighfar hari-hari di awal ini, maka itu akan menambah energi kita. Maka setiap saat ini akan meningkat, Pak. Terus meningkat. Naik tangga begitu terus meningkat lagi sampai di puncaknya kita akan mendapatkan ketakwaan itu. Tapi kalau ibadah kita justru semangat di awal, kemudian menurun, bahkan 10 malam terakhir sudah tidak mendapatkan bagian, maka sulit sudah diharapkan orang yang seperti ini. Maka jangan dimuliakan Allah, ketika Ramadan ini tidak merubah diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka di bulan yang lain tidak ada yang bisa diharapkan. Kalau Ramadan ini tilawah kita tidak meningkat ke level yang lebih baik, maka di luar Ramadan susah untuk diharapkan tilawah orang tersebut. Salat kita tidak lebih baik, sedekah kita tidak lebih baik, akhlak kita tidak bisa lebih baik di bulan Ramadan ini, maka bagaimana di bulan yang lain? Karenanya jamaah dimuliakan Allah, kita sadari ini adalah fasilitas tarbiyah yang Allah berikan. Optimalkan momen-momen ini dengan yang terbaik ibadah kita kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah, ya. Kemudian jangan sekali-kali kita gunakan waktu kita kecuali dalam kebaikan, kemaslahatan, ketaatan kepada Allah. Jangan buang-buang waktu, ya. Karena puasa itu, ya, bukanlah laisa syamu minal akli wasyurbi, kata Nabi. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tetapi walakin nasyam minal lagwi warrafath. Tapi puasa itu orang bisa meninggalkan al-lagh. Al-lagh itu hal yang sia-sia, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, berjam-jam di depan YouTube, ya, padahal belum juga dapat beberapa juz dari Al-Quran. Tinggalkan yang seperti ini. Kemudian rafath, ngobrolnya, berbicaranya tentang hal-hal yang mengarah kepada yang berbau parno. Ini juga diharamkan. Bukan hanya ngobrolnya, penglihatannya, pendengarannya, kalau diarahkan ke sana, maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala
tidak mengharapkan puasa orang-orang yang tidak bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna di dalam ibadah puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menghilangkannya dalam diri kita sehingga kita lebih semangat lagi menyongsong hari-hari ini. Semakin ke belakang ini tantangannya semakin banyak, butuh energi besar. Kita minta kepada Allah dengan taubat dan istighfar. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gelar takwa di penghujung Ramadan nanti. Aku lu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.